Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Walaupun saat ini di pertengahan bulan Desember kondisi lagi kurang baik nih di Ontario nih ya. Karena dalam beberapa hari terakhir ini case COVID-nya naik lagi guys. Sudah mencapai hampir 3.000 kalau nggak salah. Dan ini semua berkaitan dengan virus yang baru nih ya, Omicron. Tapi kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya. Jadi stay positif, stay healthy ya guys ya. Oke guys, dalam video kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu subscriber berkaitan kalau mau kuliah ke Kanada. Case-nya ini kurang lebih seperti ini. Dia akan berangkat ke Kanada bersama dengan suaminya karena suaminya yang akan kuliah. Nah, suaminya ini sudah berumur 47 tahun dan mempunyai pengalaman kerja sebagai manajer catering di salah satu perusahaan pertambangan yang besar sekali di Indonesia. Nah, kalau gue sebutkan namanya pasti kalian tahu. Nah, dia ini rencananya ini akan bakar kapal nih guys, alias jual rumah. Mungkin ini untuk modal untuk berangkat ke Kanada lewat jalur kuliah. Nah, yang dia ingin tanyakan itu, jika dengan umur 47 tahun apakah mungkin atau tidak? Lalu yang kedua, jika harus kuliah, katanya suaminya maunya yang kuliahnya yang singkat aja. Bisa nggak kuliahnya yang singkat aja, karena nggak mau kuliahnya yang berat-berat? Oke, lalu yang ketiga pertanyaannya itu ialah, bisa nggak sih kalau berangkat ke Kanadanya itu tanpa perlu harus lewat jalur kuliah? Nah, kita akan jabarkan satu persatu pertanyaan dia. Tapi sebelum itu guys, menurut kalian video ini bermanfaat nggak? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan bantu share ya ke teman-teman. Dan juga supaya nggak ketinggalan berita update dari gua, tolong juga untuk subscribe ya. Oke guys, sekali lagi ya disclaimer nih ya, gue bukan agen edukasi, gue bukan agen tenaga kerja ataupun agen pendidikan. Gue lakukan ini berdasarkan research gue dan berdasarkan pengalaman gue sehari-hari. Gue adalah salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang berada di Toronto dan gue udah stay kurang lebih 6 tahun dan gue bekerja sebagai accountant. Oke guys, ini berkaitan dengan poin pertama. Dia bilang bahwa dia dengan suaminya itu akan berencana untuk menjual rumahnya ya. Nah, kalau menurut gua hal ini sesuatu yang jangan gegabah sekali untuk dilakukan. Kenapa? Karena yang pertama, yang gua dengar itu di Indonesia saat ini harga properti sedang jatuh kan. Nah, kalau harga properti sedang jatuh dan kalian nafsu untuk jual rumah itu secepatnya, tentu saja kalian akan rugi sangat banyak sekali. Karena tentu saja banyak investor yang akan menekan harganya. Nah, itu yang harus kalian pertimbangkan, hal yang pertama. Lalu yang kedua, take your time juga. Jangan langsung nafsu pengen berangkat. Kenapa? Saat ini di Kanada ini lagi sulit untuk apply visa student. Sampai dengan di pertengahan Desember ini, ada kali sudah lebih dari 10 orang yang menginformasikan ke gua secara pribadi bahwa mereka ketolak visanya. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan karena Kanada ini salah satu negara yang sudah buka terhadap international student dibandingkan dengan Australia atau New Zealand. Sehingga tentu saja membludak guys, mereka yang ingin sekolah ke Kanada ya. Nah, akhirnya tentu saja pemerintah Kanada menjadi sangat selektif terhadap aplikan-aplikan yang ada. Jadi take your time juga. Selain untuk proses jual rumahnya itu jangan nafsu. Lalu yang kedua juga lihat kondisinya. Karena memang lagi overloaded nih aplikan dari luar negeri yang mau masuk ke Kanada. Sehingga mereka lagi sangat selektif. Nah, menurut gua sambil menunggu sebaiknya lakukanlah research. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan nonton channel gua ini ya. Dengan nonton channel gua ini, kalian nanti akan mendapatkan banyak overview. Akan mendapatkan banyak pengetahuan mengenai cara pindah ke Kanada. Lalu, poin berikutnya itu berkaitan dengan umurnya sudah 47 tahun. Apakah bisa ke Kanada atau tidak? Nah, kalau dari orang yang menanyakan apakah umur sekian sudah bisa atau tidak, tentu saja dia belum memahami skema untuk pindah ke Kanada atau skema untuk mengapply PR ke Kanada ya guys ya. Untuk apply PR ke Kanada, memang kita akan di-assess atau akan diukur berdasarkan beberapa faktor. Sepertinya pendidikan, pengalaman kerja, bahasa, dan juga umur. Jadi umur adalah salah satu faktor yang akan meningkatkan poin kalian. Tapi umur itu bukan segalanya. Jika memang umur sudah 47 tahun dan tetap ingin berangkat ke Kanada untuk kejar PR, tentu saja chance itu ada. Tapi kalian harus tingkatkan di beberapa hal yang lain supaya poinnya ke boost up.
Yaitu yang pertama, lewat IELTS-nya. Skor IELTS-nya nanti harus bagus. Yang kedua ialah kejarlah Canadian Degree. Makanya kalian harus lewat jalur kuliah untuk ke Kanadanya. Lalu yang ketiga itu lewat Canadian Experience. Minimal ada 1 tahun pengalaman kerja, kalian bisa apply PR lewat jalur yang namanya Canadian Experience Class. Nah, berkaitan dengan itu tentu saja makanya menurut gue suggest kalian carilah kuliah di kampus yang ada postgraduate working permit-nya atau ada izin kerjanya setelah kuliah selesai. Seenggaknya yang kuliahnya itu 2 tahun sehingga dapat izin kerja 3 tahun, dan setelah setahun kerja nanti apply-lah PR lewat jalur Canadian Experience Class. Nah, untuk hal ini kalian juga harus mengerjakan banyak PR, yaitu carilah informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau menurut gua, kalau bagi yang belum mengerti sama sekali, Google aja di canada.ca, di mana di situ kalian nanti carilah yang mengenai Express Entry Profile. Nah, kalian telusuri dengan dalam, dengan detail. Karena kalau kalian nggak detail, nanti kalian akan bisa salah mengambil perhitungan. Pelajari dengan detail dan pahami dengan benar-benar breakdown perhitungan poinnya itu bagaimana. Lalu, poin berikutnya itu berkaitan dengan kuliah. Oke, kuliahnya itu katanya nggak mau yang berat-berat. Berdasarkan pertanyaannya, suaminya sudah menjadi manajer catering di salah satu perusahaan pertambangan. Nah, kalau manajer catering, gua rasa itu berkaitan dengan hospitality. Maka, kalau berkaitan dengan hospitality, ada baiknya kuliah diploma. Ambillah diploma in culinary yang 2 tahun. Nah, apakah kuliah itu berat atau tidak? Guys, namanya belajar, ya pasti ada sesuatu yang kita harus pelajarin. Ada sesuatu yang harus kita bayar harganya. Tentu saja kita harus mau atau mempunyai willingness untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Toh ilmu itu nanti akan kepakai guys, ya. Kalau berbicara mengenai, umur 47 tahun tapi udah capek deh, otaknya udah nggak bisa mikir. Guys, gua di sini ada kenal dengan salah satu orang yang umurnya sudah di atas 50 tahun dan dia juga kuliah hospitality. So, umur itu menurut gua bukan masalah guys. Yang penting apakah ada kemauan, apakah mempunyai tekad dan mempunyai kegigihan untuk mendapatkan PR ke Kanada atau tidak. Nah, jadi berkaitan dengan kuliahnya itu, kuliahlah diploma yang 2 tahun, nggak perlu S1, nggak perlu S2. Kuliah diploma yang 2 tahun di culinary, karena itu akan berkaitan dengan pekerjaannya sebagai manajer catering. Setelah kuliah 2 tahun, make sure kuliahnya itu yang ada PGWP-nya, karena kalau kuliah 2 tahun nanti dapat izin kerja 3 tahun, dan setahun pertama kejarlah pekerjaan yang sesuai dengan bidang, yaitu di culinary. Nah, dengan begitu akan align tuh pengalaman kerja di Indonesianya, kuliahnya itu juga di bidang culinary, dan kerja di Kanadanya itu setahun di bidang culinary. Tentu saja Express Entry Profile kalian akan menjadi bagus. Oke guys, kembali lagi gue ingatkan ya bahwa kuliah itu tidak menjamin kalian akan mendapatkan PR ke Kanada secara otomatis. Ingat ya, kuliah itu untuk meningkatkan poin kalian untuk bisa apply PR ke Kanada. Sekali lagi itu hal yang mesti diingat karena banyak yang masih salah mengerti nih. Oke, kalau ke Kanada saat ini untuk PR ternyata lewat jalur kuliah aja. Nah, itu yang kalian harus pahami dengan benar-benar, bahwa ternyata bukan semudah itu guys prosesnya. Ya, tetap aja kalian akan di-assess nanti poinnya. Cuman tentu saja dengan mempunyai Canadian Degree dan Canadian Experience, poin kalian itu akan ke boost up. Lalu poin berikutnya itu dari pertanyaannya itu ialah, apakah bisa ke Kanada langsung untuk mendapatkan PR atau untuk bekerja tanpa melalui kuliah? Oke, jika untuk kerja di Kanada, salah satu caranya itu ialah melamar pekerjaan. Nah, pelamar pekerjaan ini tentu saja kalian harus lakukan secara online ya saat ini ya. Bisa cek di indeed.ca atau di Jobbank Kanada. Nah, carilah di situ perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan dan mereka mau mensponsori tenaga asing. Nah, bagaimana peluangnya? Menurut gua saat ini chance-nya lagi berat ya guys ya. Kenapa? Karena persaingan kalian itu berarti dengan aplikan dari seluruh dunia guys. Jadi kalau kalian profilnya nggak benar-benar tinggi atau mempunyai skill yang benar-benar luar biasa, menurut gua itu chance-nya akan berat sekali. Tapi sekali lagi guys, gua nggak mau mengecilkan keadaan yang ada.
Kalau kalian mau coba, silahkan coba. Jangan pernah berhenti berharap, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu hal berikutnya itu, jika ingin berangkat ke Kanada dan bekerja di sini, yang gua dengar ada beberapa agen tenaga kerja yang bisa memberangkatkan ke Kanada. Nah, ini agennya mungkin bukan yang agen yang abal-abal lah ibaratnya ya. Agennya yang cukup elit, tapi yang gua dengar katanya biayanya itu cukup mahal. Nah, gua nggak tahu guys sama sekali ya nama agen itu apa. Tapi yang gue dengar ini dari beberapa subscriber yang menginformasikan, katanya ada nih. Cuman memang biayanya bisa ratusan juta. Nah, itu kalau itu silahkan kalian cari tahu lebih lanjut ya. Lalu poin berikutnya itu berkaitan juga jika ingin apply PR dari Indonesia ke Kanada. Nah, menurut gue saat ini chance-nya ini agak berat nih. Karena kenapa? Semenjak 2015 ada yang berlaku namanya Express Entry, di mana poin kita itu nanti ditanding dengan aplikan dari seluruh dunia. Jadi pemerintah Kanada hanya menseleksi, misalkan dalam bulan ini mereka hanya akan seleksi 3.000 orang dengan poin tertinggi gitu ya. Unless kita mempunyai profil yang sangat bagus, chance itu akan berat. Maka salah satu alternatifnya kalian harus rajin pantau atau rajin googling untuk Canadian PNP, Province Nominations Program. Jadi tiap provinsi di Kanada ini kadang-kadang bisa mempunyai suatu program khusus di mana mereka bisa mensponsori aplikan dari luar negeri guys. Nah itu terutama kebanyakan untuk provinsi-provinsi yang kekurangan penduduk tuh. Mereka akan sedikit lebih mempermudah prosesnya dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang banyak penduduk seperti Ontario atau British Columbia. Nah, kebanyakan provinsi seperti di Maritime ya, atau di East Coast seperti Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward, dan juga Newfoundland. Tapi kembali lagi guys, karena peraturan itu dinamis, pemerintah itu selalu bisa mengupdate peraturan mereka kapan saja. Kalian harus rajin-rajin pantau. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih jawaban yang bisa gue berikan kepada subscriber ini. Semoga video ini bisa memberikan overview yang baik ya. Tapi kembali lagi guys, menurut gue kalian harus melakukan due diligence, kalian harus melakukan banyak PR, lakukan research, cari informasi sebanyak-banyaknya, lakukan simulasi express entry sebelum dan sesudah kalau misalkan kalian ingin pindah lewat jalur kuliah. Ya, jangan lupa untuk lakukan hal itu. Sehingga melalui hal itu kalian bisa tahu, oh ini project gue ini feasible apa enggak nih untuk mendapatkan PR. Daripada udah membabi buta jual rumah begitu saja, tahu-tahu berangkat ke Kanada, dan ternyata sampai Kanada nanti nggak dapet PR, malah lebih menyesal lagi ya guys. Oke kalau gitu terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa ya sekali lagi untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Oke, bye.